Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Wahyuni. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 2213046007. Di video kali ini saya akan menjelaskan video resume tentang PKKMB Universitas dari hari pertama sampai hari keempat. Untuk PPKMB-nya itu sendiri berlangsung selama 4 hari, diantaranya 2 hari di lingkup universitas dan 2 hari di lingkup fakultas. Pada hari pertama, kami mendapatkan 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang penanganan Polri terkait kejahatan digital. Pembahasan yang dibahas yang pertama yaitu mengenai apa itu Undang-Undang ITE, yang kedua contoh pasal yang berlaku, yang ketiga tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat contoh pelanggaran hukum di dunia maya, dan yang terakhir yaitu tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Untuk materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan. Pembahasan yang dibahas yang pertama yaitu apa itu bullying, yang kedua gimana saja bullying itu terjadi, yang ketiga jenis-jenis bullying, yang keempat tanggung jawab kita sebagai generasi muda, dan yang terakhir yaitu fenomena patologi sosial. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang penguatan karakter mahasiswa. Pembahasan yang dibahas yang pertama yaitu apa itu tujuan dari pembangunan karakter, yang kedua yaitu peran dan fungsi kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, yang terakhir yaitu menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Pada hari kedua pula kami mendapatkan 3 materi. Materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pembahasan yang dibahas yaitu mengenai yang pertama visi Indonesia 2045, yang kedua tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa, yang ketiga 4 pilar pendukung visi Indonesia, yang keempat tantangan di dalam, yang kelima yaitu indikator profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang kedua yaitu lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus yang sehat. Pembahasan yang dibahas yaitu mengenai apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, serta bagaimana cara pengelolaannya. Yang kedua yaitu upaya Universitas Lampung dalam menciptakan kampus yang sehat. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko. Untuk materi yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Pembahasan yang dibahas yaitu mengenai yang pertama apa itu mahasiswa, yang kedua bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal, yang ketiga tujuan kuliah, yang keempat tipe karakter mahasiswa, dan yang terakhir yaitu karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Untuk hari ketiga pula kami mendapatkan 3 materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi dan plagiarisme. Pembahasan yang dibahas yaitu tentang peningkatan kemampuan mahasiswa, yang kedua yaitu kita harus bisa memahami literasi baru di era revolusi, yang ketiga yaitu pengertian tentang plagiarisme, yang keempat perbedaan kualitas antara pembelajaran online dan offline, serta kita sebagai mahasiswa harus memiliki sikap yang baik dan juga pengetahuan yang baik. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Pembahasan yang dibahas yaitu mengenai kita harus bisa memahami literasi baru dalam menghadapi era revolusi, yang kedua yaitu kita harus memiliki winning karakter, yang ketiga kita juga harus memiliki sasaran, yang keempat kita juga bisa mengimbangi antara akademik dan non-akademik, yang kelima yaitu kita harus bisa memanajemen waktu, membagi waktu antara organisasi dan kuliah, dan yang terakhir yaitu kita juga membahas tentang kuliah merupakan investasi masa depan.
Pada materi yang ketiga yaitu mengenai fasilitas fakultas dan kemanusiaan. Pembahasan yang dibahas yang pertama yaitu mengenai fasilitas yang ada di fakultas, seperti fasilitas tayo, fasilitas bagi orang difabel, ruang baca, laboratorium PAUD, serta kita juga dikenalkan dengan gedung-gedung belajar yang ada di fakultas mulai dari gedung A sampai ke gedung C. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan yang dibahas yaitu kita membahas tentang aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 serta kita juga membahas tentang jumlah SKL minimal yang harus ditempuh selama perkuliahan, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat wisuda dan skripsi. Yang keempat yaitu mengenai pertukaran pelajar, dan yang terakhir yaitu kita juga dikenalkan dengan prestasi-prestasi yang ada di fakultas, baik itu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi. Dan untuk hari keempat pula, kami diperkenalkan dengan tenaga pendidik yang ada di Universitas Lampung. Sekian pembahasan dari saya mengenai PPKMB Universitas Lampung 2022. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.